Berarti kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ya, baik, kita cek tajwidnya ya dari awal. Khawatir lupa. Alam tara alam ilal ladina alif lam dhi yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaik. Kalau berarti madlin wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ilat taghut wa qad umiru ay yakfuru ay idgham ya aynya apa aynya? Idgham bi gunnah yakfuru bih. Kalau lanjut mad sila sugra wa yuri dus syaitanu ay yudillahum lam ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna
anka sududa fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma wajib jaiz wajib uka mad badal yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul ya mutamasilan lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum apa ini? Idgham mutaja disain. Masih ingat mutaja disain tuh yang gimana? Iya. Kalau mutamathilain hurufnya sama, mutajanisain makhrajnya sama. Ya makhrajnya sama. Kuncinya di situ sebenarnya. Sekalipun kalau dikasih definisi agak panjang tuh. Tapi kuncinya kalau hurufnya sama mutamathilain, kalau makhrajnya sama mutajanisain. Makhrajnya sama itu yang mana? Yang tadato dengan tadadho. Tadadho, tadadho. Di mana itu? Ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Nah, apabila dia ketemu dengan kawannya huruf 3 itu ketemu. Sekarang apa nih di sini? Ada za, ada dho. Di situ kan? Za, tadadho nih. Za dengan dho ketemu kawannya. Nah, maka dia juga mutajanisain. Atau ta dengan to. Atau qad ta dal dengan ta umpamanya la ikraha fid din qad tabayyana dibacanya qad tabayyana begitu dia mutajanisain. Lanjut mu idzalamu mad jaiz anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Berikutnya walau anna katabna alaihim aniqa tulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa
qalilum minhum hum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita wa idzal la mad badal tayna hum mil ladunna ajran azima wala hadaina hum siratam mustaqim ma wa man yuti'illaha war samsiyah rasula faulaika ma'al ladhina an'ama Allah alaihim ya atau idgham syafawi minan ya bisa benar atau idgham syamsiah atau alif lam syamsiah an-nabiyina di sini namanya mad tamkin ya. Was-siddiqina siddiqina wash syuhada'i was so-nya mad tabi'i lihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallah wa kafa billahi ali ma ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awin firu jami'a wa inna minkum lamal la yubatti'an fa in asabatkum musibatun qala qad amallahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'al lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashruna al-hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Madiwan. Enggak satu-satu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين Itu dok jangan dipantulkan. Wal mustad'afin. Itu doknya jangan mantul. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa. Wan ditahan. Minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna rabbana alladzina apa? Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha waj'al lana. Kenapa ditahan? Waj'al lana gitu. Ya. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Wa ma matobi 2 harokat gitu ya. Ya. Oh. Lakum idar sapawi la matobi 2 harokat, tuko matobi 2 harokat, tilu matobi 2 harokat. Panjang 2 harokat. Oh. Tuko matobi panjang 2 harokat, tilu matobi panjang 2 harokat, fi matobi panjang 2 harokat, sabi matobi panjang 2 harokat. Illahi jalalah tarkik wal alif lam samsiyah mustan'afi matobi panjang 2 harokat. Minar rijali alif lam samsiyah rija matobi panjang 2 harokat. Wani alif lam samsiyah sa'i majaid munfasil panjang lebih dari 2 harokat. Wal wildani matobi panjang 2 harokat. Al nil ladzi alif lam samsiyah di matobi panjang 2 harokat. Yaku matobi panjang 2 harokat. Lu matobi panjang 2 harokat. Rabbana madja ijmun fasil panjang lebih dari 2 harokat. Akhrij qalqalah na matob qalqalah sugro na matobi panjang 2 harokat. Minha idhar halqiha matobi panjang 2 harokat. Hil alif lam qamariyah qaryatil alif lam samsiyah do matobi panjang 2 harokat. Ahluha panjang matobi panjang 2 harokat. Waj qalqalah sugro alla apa ya? Al idghamutajanisan ya. Oh, waj'alla idghamutamatsilan na matobi panjang 2 harokat. Mil alif lam mil idgham bilaguna. Duka ihfa hakiki. Waliya matobi mad badal. Waj qalqalah sugro al idghamutamatsilan na matobi mil apa tuh idgham bilaguna. Ladun idhar halqi ladun idhar halqi ya. Oh ipak ladun ipaki ki nasi matobi panjang 2 harokat. Romakiwat panjang 2 harokat. Oh ladun apa ladung? Ya kalau ladung ikhfa. Mil ladung ikhfa hakiki. Nasi matobi panjang 2 harokat. Ro matiwat panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina alif lam samsiyah alif lam samsiyah zi mad tabi'i panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat. A mad iwad Mad badal panjang 2 harokat. Nu mad tabi'i panjang 2 harokat. Yuko mad tabi'i panjang 2 harokat. Lu panjang mad tabi'i panjang 2 harokat. Fi mad tabi'i panjang 2 harokat. Bi sabili bi
mad tabi'i panjang 2 harokat, lillah tarkik, alif lam tarkik, mad arid lam jalalah tarkik, tarkik, dan mad arid lisukun, dan lillah mad arid lisukun panjang panjang lebih dari 2. Lebih dari 2 harokat. Wallajina Alif lam, lam samsiyah, allajina mad tabi'i kafaru panjang 2 rakaat, panjang 2 harokat, kafaru mad tabi'i panjang 2 harokat, yuqatilu ko mad tabi'i panjang 2 harokat, lu mad tabi'i panjang 2 harokat, fi mad tabi'i panjang 2 harokat, sabili bi mad tabi'i panjang 2 harokat, at-toguti alif lam samsiah, to mad tabi'i panjang sampai ada panjangnya. Lanjut. ya, panjang 2 harokat, gu mad tabi'i panjang 2 harokat, faqatilu ko mad tabi'i panjang 2 harokat, lu mad jaiz munfasil, Ya. au panjang lebih dari 2 harokat, au madlin enggak lin, liyaa mad wajib muttasil, as-syaitoni alif lam samsiah, syaito madlin lin, to mad tabi'i atau mad arid lisukun, inna Gunnah gunah musyaddadah. kaida Lanjut kaidah syaitan. syaitoni as-samsiah alif Ya. lam samsiah, to mad tabi'i panjang 2 harokat, kana ka mad tabi'i panjang 2 harokat, doi fa i mad tabi'i panjang 2 harokat, fa mad iwad panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya as-syaitan inna kaidas syaitani kana do'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam matami taro idhar sapa taro ilal ladina alif lam samsiah di matami lahum idhar hafawi kufu fu majais muntasil ai aidikum idhar sabawi waki matumi musolawat musona alif samsiah la matumi ta wa ida hanya bukan madwadal tu matumi waruzza alif lam samsiah ka matumi balamma guna la matumi kam lamma Guna sadada matumi alaihim idhar di Syafawi alaihim alif lam qamariyah ta'lu ta'nya matumi lu idhar idza
matobi'i fari matobi'i fir likum idkom bila guna idkom biguna nuhum minhum idhar halki hum idhar sapawi yakhsu matobi'i syaw syawna sawnanna idkom alif lam samsiah matumi na matumi saka khosyatillah lam jalah tarhik au asyadda khosyat au hasyada khosyatau inkom biguna waqalu matumi rabbana matumi lima matumi katab qalqala sugro alainal alif lam kemaria kita la matumi laula majalis mutasil akhor tanah majalis mutasil illa majalis mutasil ajaling ihfa hakiki qarib qalqala urut qarib disukun qalqala kul mata matumi ladu hamsyah alif lam samsiah ya matumi kita lupa dunya qoli matumi wal akhirah alif lam kemaria iya kanan ikom biguna urun la wal alif lam kemaria hanya matumi mad badal iratul khairul idkom bilaguna minal taqwa ina taqwa qalqala go wala liman taqwa matumi wala matumi tudlamu matumi na watilla ti matumi hi matumi la matumi i wad mad iwad ya Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw asyadu khasya wa qalu rabbana limma katabna alaina qital katab na pata wa qalu rabbana lima katabta alainal qital
لولا أخرتنا إلا أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ya. Ya. Majaiz munfasil so matabi'i min idhar halki hasanatin ihfa hakiki paminallah lam jalalah tafhim la matabi'i wa ma majaiz munfasil so matabi'i min ihfa hakiki sayiatnya ihfa hakiki pamin idgham mutamasilan gunah musadadah nafsik wa arsalna matabi'i lin gunah musadadah na matabi'i rasu matabi'i la madiwad wa kafa matabi'i billah lam jalah tarkik la matabi'i sahida hi matabi'i da madiwad ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Mai idgham biguna ditahan 2 harakat. Mai ti'ir rasul ti'ir idgham bilaguna alif lam samsiah su matabi'i ditahan 2 harakat dipanjang 2 harakat faqad qalqalah syukra atau matabi'i panjang 2 harakat Allahu lam jalalah tabkim Dan madarid dan Allah yang Allah mat adalah sukun panjang 6 harakat ya. Waman ikhfa hakiki ditahan 2 harakat walla matabi'i panjang 2 harakat fama mat jaiz munfasil panjang 4 sampai 5 harakat arsalna na matabi'i panjang 2 harakat alaihim izhar safawi hafizo fi matabi'i panjang 2 harakat zo mat iwat panjang 2 harakat may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza.
wa yakulu matobi'i panjang 2 harakat, wa yakuluna to'ah matobi'i panjang 2 harakat, wa to'atu ifa fa'idha matobi'i panjang 2 harakat, baraju matobi'i panjang 2 harakat, min indi idhar halki indi ifa indika bayyata to'i mad wajib mufasil panjang 5 harakat, patum minhum apa ini minhum idqam biguna minhum idhar minhum idhar safawi ghairal ladzi matabi'i panjang 2 harakat, takul mad ari disukun, wallahu lam dalalah tafhim, yakstubu ma matabi'i yubayyitun mad ari disukun, ba'arid anhum idhar safawi an idhar harki anhum hum idhar safawi, wa tawakkal 'ala Allah alif lam jalalah matomi'i 'ala Allah mad ari sukun, wa kafa matomi'i billahi tarkik, wakila matobi'i wakila mad iwad. Ya, lanjut. Wa yanquluna ta'atan fa idza baradu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktumu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Afala la matobi'i yatadabbaru matobi'i nal alif lam qamariyah Quran mad badal walauka matobi'i na min idhar halki indi ifa akiki wairillah lam telah tafhim wala lawajadu matobi'i fi matobi'i fi tila matobi'i fang ifa akiki fang kasiro mat iwat. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, ini salah satu ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi Allah ingin agar kita mentadaburi Al-Quran. Kalau tadabur berarti yang dipelajari apanya? Isinya kan? Ya. Walau kana min indi ghairillah,
kalau seandainya Al-Quran ini berasal bukan dari Allah saja, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu pasti akan menemukan di dalamnya banyak perselisihan, banyak ketidaksinkronan antara ayat sini dengan ayat ini, tabrakan, banyak tabrakan. Tetapi enggak ada ini 600 halaman informasinya ada yang tabrakan, dari sini yang adanya saling melengkapi. Kayak kisah Musa banyak ada di surat ini, dia saling melengkapi, bukan untuk nabrak begitu. Insyaallah ya. Jadi Al-Quran itu isinya adalah petunjuk dan itu ditadaburi, kemudian huruf-hurufnya dibaca jadi pahala buat kita, kemudian dampak dari bacaannya masuk ke hati, ke pahala, ke petunjuk, ke punduknya. Minimal 3 tuh dari Quran tuh kita dapatkan itu. Kalau baca buku biasa dapat informasi doang kan, baca huruf-hurufnya nggak dapat pahala, terus dampak yang ke hati juga nggak ada. Kalau baca buku biasa, baca Quran 3, hurufnya pahala kita, kemudian dampaknya ini dari tilawahnya mengobati hati kita, ya, membersihkan hati. Kemudian isinya kita baca petunjuk, cuma kitanya nggak tahu aja saat baca, nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya di sini tadabbur kita cuma dapat 2 doang, pahala dan ini doang dapatnya. Iya, kita ke petunjuknya belum dapat kita. Kenapa? Karena nggak paham. Kalau petunjuk kan harus ngerti kitanya. Suruh pergi ke kiri, ke kanan, kemana, kitanya nggak paham. Ya, makanya Allah nyuruh supaya tadabbur. Afala yatadabbarul Quran, supaya dipahami Al-Qurannya. Nggak lanjut. Wa idza matobi'i panjang 2 harokat, jaa mad wajib mutasil panjang lebih dari 2 harokat, rum idhar safawi, am idhar safawi, rum idgham biguna, minal alif lam qamariyah, am idhar safawi, awil alif lam qamariyah, adza matobi'i u matobi'i panjang 2 harokat, bihi madsilah surgro panjang 2 harokat, walau roddu panjang 2 harokat, ila ilar alif lam samsiyah, su matobi'i panjang 2 harokat, wa ila mad jais munfasil panjang lebih dari 2 harokat, ulil alif lam qamariyah, am idhar sapawi, min idhar halki, hum idhar sapawi, la imahul alif lam samsiyah, zi matobi'i panjang 2 harokat, yastam idqlab, bitu matobi'i panjang 2 harokat, nahu madsilah sugro panjang 2 harokat, min idhar halki, hum idhar sapawi, walaula matobi'i panjang 2 harokat, fadlullah lam jalalah tafhim, la matobi'i panjang 2 harokat, alaikum idhar sapawi, warahmatuhu madsilah sugro panjang 2 harokat, lataba tumush alif lam samsiyah, saito matobi'i panjang 2 harokat, illa matobi'i panjang 2 harokat, qoli matobi'i panjang 2 harokat, la mad iwad panjang 2 harokat. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Sadaqallahul adzim. Kita sedikit bahas ya ayatnya biar agak lain. Baik, di ayat 69 coba dilihat. Ayat 69 tadi kita baca. Ayat ini adalah tafsir dari surah Al-Fatihah. Jadi tafsir itu ada tafsir namanya Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir itu kan penjelas ya. Ini tafsir surah Al-Fatihah, ayatnya Siratal ladzina an'amta alaihim Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu siapa itu? Kan mereka kan? Berarti mereka nggak jelas karena dia domirnya hum. Jadi mereka. Nah, merekanya siapa? Ini tafsirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illah", siapa yang mentaati Allah, war rasul, dan mentaati rasul. Kalau taat Allah berarti taat kemana? Nah, enggak, kalau taat Allah maksudnya ngikutin apa? Quran. Kalau rasul, hadis. Faulaika, maka mereka yang ikut yang mentaati Allah dan Rasul, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, siapa itu? Ada di sini orangnya. Kalau di Fatihah mah nggak ada. Siapa yang telah Allah beri nikmat itu? Satu, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang jujur, was-syuhada, para syuhada, was-solihin, orang-orang soleh. Jadi inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang sudah ditempuh oleh mereka-mereka ini. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Nah, ini jadi tafsir an'amta alaihim ini kan domir, artinya kata ganti kan, kata ganti mereka. Siapa mereka? Di sini ada 4 merekanya itu. An-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-solihin. Itu. Saya kadang berdoa seperti ini. Allahumma inna nas'aluka firdausikal a'la minal jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami mohon padamu surga firdaus bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sehingga ada yang mengatakan karena di ayat ini minan nabiyyin bersama para nabi, berarti bisa jadi orang-orang beriman juga satu surga dengan para nabi itu. Kita kalau seandainya derajatnya, kedekatan sama Allahnya luar biasa, bisa saja bersama mereka minan nabiyyin. Artinya boleh jadi kita akan ketemu dengan para nabi itu. Sekalipun kita bukan nabi, syaratnya cuma 2 di sini. Yuti'illaha war rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Taat Allah, taat yang mana? Al-Quran dengan semua yang ada. Kan Al-Quran itu isinya diantaranya perintah dan larangan. Isinya adalah lakukan, tinggalkan. Cuma 2 doang. Lakukan banyak di sini kan, puasa, suruh sholat, suruh zakat, suruh berbuat baik. Tinggalkan juga banyak di sini. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu tinggalkan. Kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa yang dikatakan oleh Al-Quran kita taati, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita juga mentaatinya, maka
semoga kita sesuai dengan ayat ini bersama para nabi itu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Rasulullah SAW tentunya ya. Karena untuk bersama Nabi itu, Rasul juga menyebutkan bisa kita akan bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasul ngasih syarat. Ketika Rabi'ah tuh pembantu Nabi disuruh nanya ke Nabi, disuruh meminta. Sal, kata Nabi itu, coba kau minta apa? Kata dia, saya ingin menjadi atau saya ingin menemanimu di surga. Jadi Rabi'ah ini sama dengan Anas bin Malik. Dia adalah pembantu Rasul. Dari kecil bersama Rasul. Jadi seperti ada dia mengambil sendal Nabi, dia mengambilkan air untuk wudu Nabi, gitu beliau ini. Dan suatu saat karena Rabi'ah ini berkhidmah ke Rasulullah SAW, Rasul nyuruh dia untuk meminta sesuatu. Kamu minta apa? Kalau kita kan mungkin minta duit, pengen banyak duitnya, tapi Rabi'ah enggak. Saya ingin menemanimu di surga. Jadi bukan hanya di dunia saja menemani Rasul, dia ingin di surga. Karena dia sedih kalau di dunia bersama Nabi, kemudian di akhirat tidak bersama Nabi. Akhirnya mintanya ingin menemanimu di surga. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau kamu ingin bersama saya, kata Rasul, maka kamunya perbanyak sujud. Kamu harus banyak sujud. Artinya dari hadis ini bisa saja manusia biasa seperti kita bisa bersama Rasulullah SAW. Artinya bukan ini surga Nabi, ini surga sahabat, ini surga apa, enggak begitu. Artinya orang biasa seperti kita juga bisa ketemu Rasulullah SAW. Karena Rasul ngasih syarat di sini, tapi syaratnya umum. Makanya Nabi itu tidak mengatakan ke Rabi'ah, ya kalau gitu kamu akan bersama saya. Kalau begitu nanti cuma Rabi'ah doang yang menemani Nabi sendirian. Tapi ketika dikatakan a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku perbanyak sujud kamunya, berarti siapapun yang banyak sujud bisa bersama Rasul, tidak hanya Rabi'ah. Kita juga kalau kita banyak sujudnya bersama Rasul bisa. Iya. Banyak sujud di sini banyak sholat, karena sujud itu kan adanya di sholat, bukan sujud lagi. Iya, begitu. Sholat kita ini sebenarnya banyak, bukan hanya 17 rakaat. Itu yang wajib 17. Yang sunnah rotibnya berapa? Sholat malamnya berapa? Sholat duhanya, itu bisa 50 rakaat itu per hari, itu bisa 50 sujud kita. 50 sujud. Kalau 50 rakaat, sujud udah 2 kali ya. Kalau 17 rakaat berarti 48 rakaat, berarti sujudnya 80. Enggak, artinya sujud itu kan setiap 1 rakaat 2 kali. Berarti sujudnya berapa itu? Kalau rakaatnya bisa 40, berarti sujudnya bisa 100. Nah, Masya Allah kan. Kalau sholawat bisa saja, tapi Nabi di hadis ini tidak bilang perbanyak sholat kepadaku, tidak. Kalau di hadis tadi itu ya, kata Rasul, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku kamunya banyak sujud, sebanyak sujud. Ya mudah-mudahan kita diaku sama Nabi kalau banyak sujudnya. Bagus sama di target atau kebiasaan yang ada di Ramadan yang ditinggalin. Taraweh jangan ditinggalin. Bisa nggak tentang taraweh? Iya. Taraweh itu kata para ulama sholat malam sebenarnya mah cuma diawalkan. Artinya kalau suatu saat di bulan Syawal kita pengen melakukan sholat malam sebelum kita tidur, bisa-bisa aja. Iya. Cuma kan kalau taraweh kata kita itu Ramadan doang, akhirnya ditinggalin setelah itu. Sholat malam kalau bisa mah, sholat malam itu artinya mungkin jam 1, jam 2, jam 3. Ada orang yang sudah qiyamul lail jam 12 sudah mulai, jam 1 sudah mulai. Tapi memang khusus orang-orang yang punya azimah, artinya yang punya azam yang kuat. Kalau nggak ada mah boro-boro keinginan atau kepikir mau sholat dia. Karena kalau zaman dulu ketika masuk malam itu yang teringat oleh mereka adalah tahajud. Kalau sekarang masuk malam yang teringat tidur. Malam itu untuk tidur.
Bahkan mungkin kalau yang lain mau buat ngenet, buat apa. Tapi kalau orang-orang soleh ingat malam berarti ingat tahajud. Karena saat itulah dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub ila Allah. Sendirian, kalau salat berjamaah kan rame-rame. Kalau salat tahajud sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ini sebenarnya kalau kita membiasakan yang sudah terbiasa nih di bulan Syawal, ini bagus banget. Bulan Syawal, bulan berikutnya begitu. Cuma terkadang sangat disayangkan ya pemahaman kaum muslimin secara umum ini khusus Ramadan doang. Masuk tanggal 1 bulan Syawal, nggak lagi bangun malam tuh, nggak ada. Iya. Ke masjidnya itu dibangunkan oleh azan. Padahal bulan puasa dia jam 3 udah bangun. Ini. Makanya harus dirubah mindsetnya. Harus dirubah. Bahwa amalan Ramadan ini adalah latihan untuk dilakukan di bulan-bulan berikutnya. Nah, kalau kita bisa begitu tuh luar biasa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin amalan itu dilakukan secara kontinu terus-terusan. Tapi memang faktor-faktornya sangat banyak. Faktor untuk memberhentikan kita sangat banyak. Sehingga ya setan diantaranya kan. Ya kita juga malas, kadang maksiat. Faktor maksiat ini juga itu nggak dianggap remeh. Faktor maksiat bukan sekedar setan saja. Setan sebenarnya nggak hanya sekedar membisikkan. Yang melakukannya mah kita sebenarnya mah. Setan mah subang bisikan doang. Makanya di akhirat kelak kan surat Ibrahim itu kata setan, aku kan cuma ngajak doang, kenapa kamu mau? Gitu kan? Cuma ngajak doang. Artinya setan itu bukan bawa dia nyemplungin begitu, tarik-tarik, bukan. Membisikkan, ayo kamu ke sana. Dan itu bisa kita tolak sebenarnya. Bisa kita tolak. Jangan aja gitu kan? Bisa kita tolak sebenarnya. Cuma kan kitanya, oh iya katanya. Oh iya gitu. Akhirnya iya kan sama kita. Sehingga yang melakukan itu kita sebenarnya. Artinya saat kita maksiat, ya kita maksiat. Jangan bilang ya Allah itu setan yang ngajak saya Allah gitu. Setan nggak mau disalah-salahin dia. Setan Allah. Iya. Gara-gara setan soalnya. Setan itu dia persis iklan rokok. Iklan rokok itu rokok dapat membuat Anda apa katanya tuh? Kanker jantungan, apa lagi? Banyak banget. Ini yang dia sebutkan penyakit semua kan? Iya. Kemudian orang pada beli itu. Kalau umpamanya yang dia katakan itu jadi kenyataan tuh, kata tukang rokok, saya kan cuma jualan doang tuh. Kamu kan udah tahu tuh udah ini. Kenapa kamu beli gitu? Saya aja kenapa kamu beli gitu. Nah, begitu dia. Dia ada akhiratnya seperti itu, setan. Artinya karena ada faktor-faktor seperti ini, akhirnya kitanya nggak bisa konsisten seperti di Ramadan. Ada maksiat tiap hari ya kan. Maksiat itu dia kan bikin kita malas. Kayak ada ungkapan katanya orang yang hafal Quran kalau maksiat ngilang Qurannya. Sebenarnya bukan ngilang tiba-tiba ngilang ting. Ya Al-Fatihah ingat terus kita kan. Al-Fatihah ingat terus kalau kita maksiat. Masalahnya ketika kita habis maksiat dan kita nggak istighfar, maka itu akan membuat cahaya hati kita redup. Ketika redup untuk membaca Quran malas. Ketika malas, hilang udah Qurannya tuh. Untuk murojaahnya hilang tuh. Keinginan murojaahnya hilang, setelah nggak ada murojaah, ya udah lupa lagi udah. Jadi ngilangnya itu bukan ngilang begitu saja, tapi karena memang kita maksiat kepada Subhanahu wa taala dan kita belum istighfar, akhirnya redup. Hati itu kan semakin banyak dibacain Quran, kuatnya itu semakin kencang gitu. Nanti semakin berkurang Qurannya, redup dikit. Dan ini efeknya adalah kitanya malas. Makanya biar cahaya terangnya itu terus tidak redup, maka memang kita perlu kawan-kawan yang baik yang mengingatkan kita itu. Makanya berkumpul dengan orang soleh itu penting. Buktinya apa di Ramadan ini? Kenapa kita kok jadi rajin semuanya? Umat Islam tuh pada puasa, pada ini kenapa semuanya? Karena semuanya puasa. Dia di lingkungan orang yang berpuasa. Makanya kalau ada orang yang hidup di lingkungan orang yang berpuasa pun tidak berpuasa, itu keterlaluan sebenarnya dia. Jadi lingkungan baik pun tidak membuat dia baik. Kan ada saja mungkin ya seperti itu ya. Lingkungan baik tidak membuat dia baik. Harusnya lingkungan baik itu membuat dia baik. Karena salah satu obat hati itu kan berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena kalau orang solehnya banyak kan kita jadi soleh semua nih.
Makanya amalan yang paling ikhlas yang kita lakukan di Ramadan doang. Yang paling ikhlas tuh. Maunya kita mau berbangga-bangga dengan taraweh. Saya mau ikut taraweh, emang yang lain gak ikut taraweh? Ikut semua. Kalau berbangga-bangga dengan Quran, emang yang lain gak baca Quran itu? Baca Quran semuanya. Ketika barang dengan sodako, emang lain gak sodako? Sodako lagi semua. Jadi karena semua orang melakukan amalan yang sama, maka kita enggak kepikiran untuk ria itu. Ria ke siapa kita itu? Tapi kalau di luar Ramadan, ketika orang pada meninggalkan, boleh jadi akan banyak riaknya. Ketika yang lain tidak pada puasa, kita puasa sendirian, boleh jadi itu akan muncul dia. Iya, betul. Ketika orang yang lain tidak baca Quran, kita baca Quran, boleh jadi muncul itu penyakit-penyakit hati itu. Penyakit hati. Kan ada ceritanya katanya, ada orang yang sedang sholat, dipuji-puji, bagus banget bacaannya. Dia kedengaran sama dia itu, dia lagi sholat, dibagus-bagus sama dia. Ketika habis selesai, habis salam, dia langsung nengok ke belakang ke orang yang tadi itu bilang, saya juga katanya hari ini lagi puasa katanya. Iya, iya. Artinya dia mau pamer gitu ya. Jadi bukan bagus doang dia sholatnya, dia juga lagi puasa hari ini. Iya, iya. Karena setan itu seperti dia. Dan manusia pengennya begitu, pengen itu manusia itu. Jadi antara kelemahan kita, itu tidak bisa memegang. Tapi orang yang ikhlas zaman dulu itu ada, Masya Allah, sampai siapa itu keturunan Ali, Ali Zainal Abidin kalau tidak salah ya, yang di Madinah itu fakir miskin, tidak pernah tahu siapa yang ngasih makanan tiap malam di rumah dia, nggak ada yang tahu. Jadi mereka bangun pagi, buka pintu, ada di situ gandum atau apa gitu. Jadi sudah didata siapa yang fakir miskin, pasti akan ada bahan makanan itu di rumah dia. Terus begitu, nggak ada yang tahu siapa yang melakukan. Sampai kemudian orang ini meninggal. Ketika dimandiin, ininya hitam, bekas mikul, hitam ininya nih, karena dia mikul sendirian ketika orang sedang pada tidur. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik kan, jadi nggak ketahuan gelap gulita dia ke rumah fulan, naruh barang-barang itu, ketahuannya ketika sudah meninggal dunia. Itu ikhlasnya luar biasa tuh. Dan dia nggak ngasih tahu ke siapapun, nggak, itu tadi malam saya ngasih ya gitu, nggak ada yang kayak gitu tuh. Dia tuh nggak ada. Artinya dia bertahun-tahun tuh itu beramal soleh dengan cara seperti itu. Masya Allah. Iya, kita kalau membaca sejarah bagaimana orang-orang soleh beramal soleh itu, kita jauh banget dari mereka mah, kayak nggak ada apa-apanya kita. Dan antara mereka itu ada yang sholat malam biar nggak ketahuan kalau mereka bangun di tengah malam, itu seolah-olah dia baru bangun subuh, padahal semalam suntuk dia nggak tidur. Jadi biar nggak ketahuan sama orang itu. Masya Allah. Iya. Ada orang yang seumur-umur katanya 40 tahun dia tidak pernah sholat itu melihat pundak orang. Sholat tidak pernah melihat pundak orang. So pertama terus. Gak pernah ngelihat pundak orang. Sebelah sini kan ngelihat pundak orang kan? Iya, pundak orang. Ada sholat berjamaah itu nomor di so pertama terus. Kita makan kadang pertama, kadang kedua. Iya, kadang-kadang. Ya pertama pernah, kedua pernah, semua pernah. Ya semuanya pernah. Iya. Artinya Masya Allah ya. Tapi cerita-cerita mereka itu motivasi buat kita. Kalau nggak ada cerita-cerita kayak gitu kan, aduh kita merasa paling hebat aja tuh. Kalau dibandingkan dengan mereka, siapa kita, siapa mereka. Iya, sangat jauh. Mereka ada yang sholat malam itu, sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Gimana coba itu? Jadi pas sholat subuh nggak wudu lagi. Kenapa? Karena pas sholat isya dia sudah wudu, belum batal. Berarti nggak tidur dia. Karena kalau dia tidur kan batal berarti wudunya kan? Iya, dia kayak mulai. Jadi zaman dulu itu yang namanya sholat malam itu bukan nunggu jam 3
atau nunggu jam 4 kalau kayak kita tuh penghujung-penghujung terus. Boleh jadi selesai sholat isya mereka lanjut. Kan gelap gulita mereka makan. Suasana masih belum malam itu nggak kelihatan, udah malam jadinya. Kalau kita kan jam 8 masih terang, jam 9 masih terang, 10 masih terang, kayak biasa aja. Iya, kalau zaman dulu kan nggak ada jam, nggak ada apa. Pada isya itu udah gelap gulita, jempling, mereka mulai qiyamul lail. Masya Allah. Iya, kuat mereka ibadah itu. Ada juga sahabat apa tabiin ya lupa. Dia punya amalan khusus di pojokan rumahnya baca Quran. Sampai beribu-ribu kali hatam di pojokan rumah dia. Sampai suatu saat dia hendak meninggal dunia, adiknya sedih melihat kakaknya mau meninggal. Kata kakaknya, kamu jangan sedih, tuh lihat di pojokan sana. Di pojokan itu kakakmu itu ngaji berkali-kali hatam. Disebutan di situ berapa ribu kali gitu. Artinya sampai seperti itu, rumah itu dijadikan tempat untuk tilawah. Ada tempat khusus di rumah dia untuk tilawah. Ya kita kalau nggak bulan Ramadan mah tilawahnya ya sekenanya. Nggak diniatkan untuk hatam. Kadang Ramadan pun nggak diniatkan untuk hatam. Ramadan nggak niat hatam. Kalau zaman dulu itu jangankan Ramadan, di bulan yang lain aja mereka meniatnya hatam. Memang agak jauh berbeda dengan kita ya suasananya. Kadang mereka yang namanya dunia tidak jadi masalah bagi mereka, tidak membuat mereka sedih. Jadi sedih itu saat mereka kesiangan, nah sedih itu. Saat mereka nggak punya dunia, nyantai aja. Tapi saat mereka nggak punya akhirat, itu yang buat mereka sedih. Kayak Umar bin Khattab itu dia tidurnya nggak berwaktu. Kayak kita kan berwaktu ya, tidur dari jam 10 sampai jam 4 umpamanya. Ada waktunya kita mah. Umar itu dalam kisahnya, dia tidak berwaktu sholat tidurnya. Kadang dia tidur siang, tidurnya nggak berwaktu. Kenapa nggak berwaktu? Kata Umar bin Khattab, kalau saya tidur di malam hari, saya nanti akan sengsara di akhirat, kata Umar. Kalau saya tidur di siang hari, nanti rakyat saya akan sengsara, karena saat perlu pimpinan lagi tidur. Makanya di siang harinya buat rakyatnya, malam hari buat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kita tidak bisa membagi waktu kayak itu, nggak bisa tuh, nggak kepikir sama kita untuk. Iya. Jadi sahabat itu masalah karena kedekatan dengan Nabi, surga neraka itu kayak di depan mata mereka itu. Ya kayak salah satu sahabat yang menjadi gubernur di Syam, kalau masih ingat tuh kisahnya, Sa'id bin Amir. Ini kita sangat takjub melihat kehidupan beliau. Ya sekalipun itu pilihan hidup beliau. Pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah kan ingin, karena Islam kan sudah meluas. Jadi kayak Syam, 4 negara kalau sekarang, itu kan satu wilayah, provinsi. Pusat kotanya di Madinah, provinsinya Syam, provinsinya Mesir, provinsinya Hijaz gitu umpamanya. Enggak, kalau Madinah masih di situ ya. Artinya di tempat yang lain provinsinya itu. Nah, Umar meminta salah satu sahabat untuk jadi gubernurnya. Namanya Sa'id bin Amir. Awalnya Sa'id bin Amir nggak mau, tapi kan dipaksa sama Umar, akhirnya dia berangkat juga ke Syam, jadi pimpinan nomor 1 di Syam. Nomor 1 dia di Syam. Nah suatu saat ada orang-orang Syam datang ke Madinah, ketemu dengan Umar. Akhirnya kata Umar, tolong orang-orang miskin yang kamu tahu, catat namanya, kasihkan ke saya. Mau apa? Umar mau ngasih uang buat yang fakir miskin yang ada di Syria itu, di Syam. Pas mereka nyatat, dibaca oleh Umar, ternyata ada Sa'id bin Amir. Umar kaget. Ini siapa ini? Siapa ini? Ini gubernur kalian? Iya, ini gubernur kami, katanya. Fakir? Iya, fakir. Lihat, gubernurnya fakir miskin gubernurnya itu. Akhirnya Umar ngasih sesuatu titipan buat gubernurnya. Ya buat masyarakat ngasih, buat gubernur ngasih. Ketika titipan Umar itu sampai ke gubernur, bukannya dia senang, malah dia merasa terganggu. Sehingga dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat duit bilang innalillahi. Kalau kita makan alhamdulillah. Sujud syukur kita mah. Ya sujud syukur. Ini mah innalillahi Sa'id bin Amir ini. Sampai istrinya itu mengira Umar meninggal.
Ada apa katanya? Umar meninggal, kata istrinya itu. Lebih dari itu katanya. Kaum muslimin kalah perang, lebih dari itu. Apa itu lebih dari itu? Kata istrinya itu. Kata dia, dunia sudah masuk ke rumah kita untuk menghancurkan akhirat kita. Dunia paling segini doang tuh. Artinya bukan banyak begitu yang Umar kasih, bukan sekarung. Katanya dia, dunia sudah masuk ke rumah kita untuk menghancurkan akhirat kita. Karena mereka sudah nyaman hidup fakir. Sudah nyaman hidup fakir itu. Karena kalau hidupnya banyak duitnya, dia harus ngurusin duit. Tapi kalau nggak punya duit kan nggak ngurusin, nggak kepikir ngurusin duit kan. Sekarang ketika orang melimpah hartanya di mana-mana, kan harus ditengokin tuh. Aset yang di sana ditengok, yang di sana ditengok, kan itu dia sibuk jadinya. Ternyata sahabat tidak ingin kayak gitu tuh. Ya sekalipun ini pilihan ya, bukan berarti harus kayak gitu. Pilihan. Dan masya Allahnya itu selain beliau hidup fakir, aja tadi itu artinya akhirnya uangnya oleh beliau dan istrinya dibagikan ke fakir miskin. Jadi uang itu hanya mampir sebentar dan setelahnya milik orang lain. Kalau kita kan agak kurang bisa kayak gitu ya, agak kurang bisa. Tapi begitulah sahabat Nabi. Karena akhirat di mata mereka, akhirat dekat di mata mereka itu, di mata kita jauh akhirat. Yang dekatnya itu dunia. Besok makan apa gitu. Nah sampai suatu saat itu ada satu kisah juga tuh. Jadi Umar bin Khattab suatu saat ke Syria. Ketika sampai di Syria, Umar diadukan banyak orang mengadu ke Umar. Mengadukan siapa? Mengadukan Sa'id itu. Umar kata, ini gubernur kami aneh. Kenapa? Kata Umar. Kata dia itu ada 4 hal keanehan. Apa yang aneh itu? Pertama, sering pingsan dia orangnya katanya. Yang kedua, kata mereka itu kalau sudah malam pintunya diketuk, nggak akan pernah dibuka. Jadi nggak menerima tamu. Kemudian kalau ke kantor agak siang dikit. Kemudian dia ada 1 bulan, sehari dalam 1 bulan tidak keluar rumah dari pagi kecuali nanti pas sore baru keluar dia. Ini keanehan itu. Akhirnya ketika Umar ke Syria, dihadirkanlah Sa'id bin Amir di hadapan masyarakat. Coba jelaskan itu yang aduan masyarakat, jelaskan. Kata Sa'id, Umar sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan ini, tapi karena kamu yang minta saya akan jelaskan. Kenapa saya sering pingsan? Kata dia. Saya teringat dengan sahabat Nabi ketika di Mekah, kata dia. Saya menyaksikan ketika mereka dieksekusi oleh orang-orang kafir. Jadi dibunuh, hidup-hidup dipotong-potong katanya badannya itu. Kata dia kalau saya teringat itu saya nggak kuat, kata dia. Kalau teringat itu saya nggak kuat. Artinya dia menyaksikan orang yang beriman disiksa gitu. Nggak kuat saya katanya. Makanya dia pingsan. Kemudian yang kedua, kenapa saya nggak menerima tamu di malam hari? Kata dia, wahai Umar, waktu itu saya bagi menjadi 2. Siang buat rakyat, malam buat Allah. Jadi kalau malam diketuk itu bukan hak manusia, itu hak Allah SWT gitu. Jadi malam itu buat tahajud, buat qiyamul lail, buat baca Quran malamnya. Kemudian kenapa kata dia, saya kalau ke kantor agak siang, kalau ke rumah, Umar kata dia, saya itu nggak punya pembantu di rumah. Jadi saya bantu istri saya masak sebelum subuh, setelah subuh. Kemudian bantu ngasih makan anak-anak. Kemudian setelah itu saya sholat duha dan saya keluar. Jadi gubernur nggak punya pembantu itu gubernur yang mana itu? Sekarang bukan gubernur, pembantunya banyak di rumah. Bukan gubernur ya pembantunya banyak. Apalagi gubernur, kebun bagian apa kan banyak. Ada satu lagi kata masyarakat itu kan, ada 1 bulan, dalam 1 bulan ada 1 hari nggak keluar rumah. Kenapa kamu melakukan itu? Kata dia, Umar, saya itu nggak punya baju kecuali yang saya pakai ini, kata dia. Jadi baju ini saya cuci sebulan sekali. Jadi kalau saya cuci, saya nggak punya gantinya. Makanya saya nunggu kering, saya sembunyi di rumah, kata dia. Setelah kering, baru saya keluar rumah. Masya Allah, lihat sampai seperti itu. Artinya kita bayangkan fakirnya luar biasa. Kita di sini sefakir-fakirnya, baju mah nggak mungkin punya 1. Sefakir-fakirnya orang di dunia ini sekarang hari ini, pasti ada saja dia baju 2-3 mah mungkin ya, bahkan mukanya itu saja. Tapi ini gubernur sampai baju punya 1 doang. Apakah karena zaman dulu nggak ada pabrik gitu atau apa? Boleh jadi ya, karena dulu kan nggak ada pabriknya ya. Artinya pakaian tuh nggak banyak-banyak amat. Kita mah sekarang pakaian ke masjid ada, ya kan? Pakaian ke kondangan ada semua.
olahraga ada, sepatu juga, sepatu kantor ada, sepatu olahraga ada, sandal ke masjid ada, sandal cepit mungkin kan. Luar biasa kita itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kondisi mereka sangat jauh berbeda. Tetapi dari sisi ibadah mereka lebih kuat daripada yang sekarang. Iya. Artinya kalau kita ngelihat masa mereka itu ya Allah jauh banget, jauh banget. Kalau kita minta surga Firdaus yang lebih berhak mereka duluan daripada kita. Tapi Allah Ma'arhamur Rahimin. Mudah-mudahan ini juga nih salah satu amalan kita. Mudah-mudahan ini kan. Semoga ini bisa menyelamatkan kita. Sekalipun ya kita juga tidak bisa 100% ngedekul tiap hari ngaji umpamanya, nggak bisa juga karena kita punya aktivitas yang lain juga kan. Tapi minimal dengan punya jadwal bersama Quran itu, ini jadi salah satu amalan kita untuk ke akhirat. Karena akhirat mah ya pertama dia pasti terjadi gitu kan, pasti akan datang pada kita. Karena memang kehidupan kan dua, Allah bagi dua kan, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, pasti akan ke sana kita. Kalau kita hidup di sini mengisi dengan Al-Qur'an di antaranya, insya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh kita, insya Allah. Jadi ini yang ayat tadi ini adalah tafsir surah Al-Fatihah. Ketika ada kalimat alaihim, ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim. Nah, siapa himnya di situ? Merekanya siapa? Ini mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Nabiyyin Rasulullah masuk ke sini. Artinya dari ayat ini boleh jadi kita nih yang hidup di akhir zaman itu bisa bertemu dengan para nabi. Gitu. Apalagi zaman sekarang sudah mau habis kayaknya. Entah berapa ratusan lagi kita nggak tahu. Sudah mau habis zaman akhir zaman kitanya. Nggak akan ada nabi lagi, nggak akan ada kitab suci lagi. Zaman akhir. Dari nabi ke kiamat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Padahal dari nabi ke kita udah 1000 tahun. Berarti dari kita ke situ dekat banget. Makanya kita menyaksikan banyak peristiwa nih. Nanti tinggal mungkin Dajjal akan muncul. Kita nggak tahu seperti apa kita ke depannya ya. Jelas apa yang akan terjadi nih, ini Allah sudah mengetahuinya. Rasul sudah ngasih tahu. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.